merasakan kehadiran-Mu. Dan kami tidak mau berhenti sampai di sini Tuhan. Kami mau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap untuk lebih lagi menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Raja kita Yesus Kristus. Haleluya. Yuk beri tepuk tangannya yang mantap. Haleluya. Saat ini kita mau sama-sama lebih lagi mengucap syukur, amin. Orang yang mengucap syukur terlihat dari wajahnya, amin. Coba beri senyum, katakan kanan kiri, engkau cantik dan ganteng malam ini. Hehehe. Haleluya. Coba yang merasakan kasih Tuhan yang besar, lambaikan tanganmu. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kasih yang begitu besar. Kita mau mengucap syukur bagi Raja kita, amin. Ayo kita tepuk tangan. Ayo sama-sama kita bergoyang. Yeay. Yeay. Jangan malu-malu bergoyang ya. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku,
Kita mau lebih lagi menari buat Tuhan ya. Amin. Amin. Kita nggak perlu malu. Amin. Kalau orang yang dibebaskan itu pasti menari. Amin. 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 Kita mau bebas. Amin. Amin. Ayo goyang semua. Yo, tepuk tangan. Yeay. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakan. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, dibangkitkan. Hidup yang kami dan ini hanya takkan berhenti, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu memuliakan. Apa? Apa lagi? Hidup yang kami, hidup yang kami dan ini hanya untuk. Coba yang bersuka cita kita mau sama-sama ketawa. Sekali lagi. Sehati. Kalau sehati bilang apa? Gimana? Kalau sehati gimana? Ya. Sehati. Ya. Sama-sama. Sehati. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yang mau lebih lagi bersyukur? Hah? Ulang lagi? Oh, sekarang. Sama-sama ya. Kalau saya bilang sehati, gitu ya. Oke, sama-sama. Sehati. 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 Tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Kita tahu kerajaan Tuhan ada di tempat ini, amin. Kita mau lebih lagi menikmati kerajaan Tuhan, amin. Haleluya. Datanglah dan bertata Tuhan bersama-sama bagi kami. Kami haus. Haleluya. Haleluya.
hati besar, menaikkan belenggu dipatahkan, mujizat katakan, great is our God. Datanglah dan berkata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama, great is our God. Haleluya. Amin. 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 Sudah? More? Ya sama-sama tertawa bagi Tuhan. Haleluya. Beri tos kanan kiri, katakan engkau dahsyat. Haleluya. Perbuatan Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Amin. Amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Pada siapa Tuhan kami harus bandingkan perbuatanmu yang hebat? Tidak ada. Amin. Haleluya. Tahun GBI karena kehebatan Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, pada siapa kau bandingkan
dahsyat. Silakan duduk. Yang sudah keringat coba lambaikan. Yang sudah ngos-ngosan lambaikan. Yang mengalami kesegaran Tuhan, sekali lagi berikan tertawa kita yang hebat. Ya, karena ulang tahun itu hari yang bahagia, amin. Jadi kita harus tertawa, amin. Coba pastikan kanan kirimu, pastikan dia tertawa. Haleluya. Saya percaya semuanya sepakat dengan saya malam ini, nama Tuhan saja yang ditinggikan, amin. Tuhan yang beracara di tengah-tengah kita. Boleh lambai-lambaikan tangan, siapa yang percaya masih ada kekuatan Tuhan. Janji Tuhan buat saya dan saudara di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Aminnya yang kencang, amin. Yes. Haleluya. Baik, ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara bawa hati kita lebih. Haleluya. Terima kasih buat janjimu yang ajaib Tuhan. Terima kasih buat kekuatanmu bagi setiap kami. Malam hari ini iman kami dibangkitkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau yang percaya pegang janji Tuhan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji ajaib bagi saudara. Lukis dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari saudara, saudara sambil mempersiapkan persembahan saudara yang terbaik. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak malam hari ini Tuhan. Haleluya.
Setiap kami yang percaya dan mengandalkan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Yes. Di dalam kekuatan hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku sekali lagi dengan iman katakan kami berserah padamu Tuhan. Ku berserah. Saya mohon Bapak. Di dalam kekuatan. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita dengar firman Tuhan. Maha besar Tuhan yang kami muliakan dalam Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami kerjakan pada sore hari ini menjelang malam, itu semuanya hanya untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Biarlah api Pentakostamu selalu bertebaran di mana-mana dari tempat ini juga. Dan biarlah kuasa Kristus bekerja di antara kami dan daerah ini. Dan daerah ini akan kami persembahkan dan dimenangkan oleh Kristus melalui hamba-hamba-Mu dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena itu Tuhan telah tiba saatnya untuk kami dengarkan firman-Mu. Mari berbicaralah kepada kami melalui mulut hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah setiap kata kalimat yang dibahasakannya kepada kami ada kekuatan yang begitu dahsyat mengikat hati kami dan hati Tuhan menjadi satu dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan kami percaya Tuhan, kami semua yang ada di sini kami akan diberkati pada malam hari ini. Firman-Mu, puji-pujian, tata cara ibadah kami percaya sudah dapat memberi kami kekuatan baru untuk Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami tetap pada prinsip bahwa dimanapun kumpulan kami, musuh kami juga tidak pernah tinggal diam. Dia hadir dengan berbagai caranya, yaitu iblis yang berbisik ini dan berbisik itu, menyatakan sesuatu yang sifatnya dusta, bohong, dan juga penipu dan memperdayakan kami. Sehingga kadang-kadang kami terjerumus dalam berbagai situasi yang melemahkan kami. Kami sepakat untuk usir tolak dalam nama Yesus Kristus. Pergi tinggalkan ruangan ini. Karena yang ada di sini hanya orang-orang kudus. Karena itu kami telah siap untuk mendengar firman Allah, firman yang hidup, yang menjadikan kami berguna, berarti di dunia ini sampai di akhirat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara, oleh karena anugerah Tuhan, maka Gereja Bethel Indonesia telah berusia 52 tahun. Sebelum saya sampaikan firman, saya kasih pengantar dulu begini. Gereja Bethel Indonesia ini, saudara-saudara, dia hadir di Indonesia ini bukan datang seperti halnya Belanda datang untuk menjajah Indonesia. Seperti yang lain-lain kan datang masuk ke Indonesia itu melalui penjajahan. Jadi impor begitu. Karena itu saudara-saudara kita non-Kristen selalu menyamakan Kristen itu dengan gereja penjajah. Tapi gereja Bethel Indonesia ini saudara-saudara yang kasih, dia lahir di Indonesia. Didirikan oleh orang Indonesia. Pada tanggal 6 Oktober 1905
Itu berarti kita sudah mencapai usia 52 tahun. Saya ingin sampaikan kepada kita sekalian bahwa Gereja Bethel Indonesia bukanlah gereja dengan status kewarganegaraan dari orang-orang yang berjemaat di Gereja Bethel Indonesia ini kelas 2 atau kelas 3. Tapi kita sama-sama warga negara yang sah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu dalam acara-acara resmi seperti ini kita selalu mendahuluinya dengan Indonesia Raya, yang menyatakan bahwa kita Gereja Bethel Indonesia, kita semua bukan pengkhianat bangsa. Kita adalah warga negara yang mencintai bangsa Indonesia. Kita berjuang sedang fungsi kita masing-masing untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bukan impor dari Eropa, dari sana yang datang untuk menjajah Indonesia, sehingga kita punya kelakuan perilaku sebagai penjajah. Kita adalah warga negara Indonesia yang waktu itu pendiri-pendiri gereja ini menyepakati namanya itu dengan nama Gereja Bethel Indonesia, bukan Gereja Bethel di Indonesia. Karena pengertian kita sebagai Gereja Bethel Indonesia itu artinya kita sungguh-sungguh Indonesia. Kalau di Indonesia hanya numpang saja. Karena di Indonesia begitu. Kita bukan di Indonesia tapi kita Indonesia. Nah, untuk membuktikan bahwa kita Indonesia, saudara-saudara, maka ditata gereja kita, di situ memuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari Gereja Bethel Indonesia ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Asasnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau orang mempertanyakan apakah kita Indonesia, di dalam nama gerejanya saja sudah mengatakan Gereja Bethel Indonesia. Tapi karena kita juga melayani bukan hanya di Indonesia, maka kita juga saudara-saudara, kalau di luar negeri kita sebut itu Gereja Bethel Internasional. Karena itu gereja ini bukan hanya ada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, tapi juga ada di Asia, di Afrika, di Eropa, di Amerika, di Australia, termasuk di Timor Leste. Haleluya. Gereja Timor Leste, Gereja Bethel Timor Leste, ada kita di sana saudara-saudara. Tapi karena dia sudah masuk wilayah Asia, maka sekarang BPD yang dulu itu Timur-Timur telah berubah menjadi BPLN Asia. Sedangkan Timor Leste hanya menjadi BPW-nya saja begitu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena itu jangan kita takut menghadapi situasi apapun seolah-olah kita ini adalah warga negara kelas 2 sehingga orang-orang merasa dialah Indonesia, sehingga dia melakukan apa saja mau-maunya terhadap kita. Karena kita dianggap kita ini bukan Indonesia, gereja kita gereja kecil, ini mayoritas, jadi mereka memperlakukan kita apa-apa saja. Saya beritahukan kepada saudara, kita bukan kecil. Walaupun kita kecil di mata orang, tapi kita besar karena Yesus Kristus ada bersama kita yang punya Gereja Bethel Indonesia. Karena itu saya atas nama pengurus daerah Gereja Bethel Indonesia ucap terima kasih dulu kepada kehadiran Pak Kepala Desa. Tadi ada saya dengar yang sebelah kita itu siapa, saya bilang Pak Kepala Desa gitu. Walaupun mungkin beliau ada kesibukan, jadi mungkin ada keluar sebentar, tapi kita ucap terima kasih karena beliau sempat hadir bersama-sama dengan kita. Haleluya. Betul tadi tuh Pak Kepala Desa. Baik saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Kita ucapkan terima kasih untuk kehadiran beliau sebagai pemerintah desa. Dan saya selalu berkata di mana-mana, kepala desa, kau ingat baik-baik, kau kepala desa walaupun mayoritasnya di situ misalnya anggota dari agama tertentu, engkau bukan kepala desa untuk agama itu. Engkau kepala desa untuk semua warga desa, termasuk untuk warga GBI yang ada di situ. Karena itu kalau ada bantuan-bantuan desa, jangan hanya untuk kamu punya gereja saja, tapi juga untuk GBI. Saya selalu bilang begitu. Karena kita juga bayar pajak. Memangnya kita dibebaskan dari bayar pajak? Karena kita GBI? Tidak kan? Semua kita bayar pajak, saudara-saudara. Jadi malam hari ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya bersyukur karena tadi ada satu deklarasi yang dimulai dari timur, NTT. Tadi apa, bagaimana itu? Sehati gimana? Tadi bagaimana? Wah, itu perlu itu dipatenkan. Iya, perlu dipatenkan dan dimulai tanggal 7 bulan 10 2022 di GBI Lembah Mujizat. Bapak Ibu Saudaraku, ini tidak kebetulan kita ibadah di Lembah Mujizat dan deklarasinya tadi itu apa itu? Ya, itu tadi itu dimulai di sini. Itu artinya apa? Kalau kita sehati, maka betul saudara, Indonesia di mana gereja Betul Indonesia akan terjadi di mana-mana ada lembah mujizat, karena kita memulai deklarasinya itu. Sehati. Maka Alkitab berkata, di mana ada kesatuan, di mana ada kerjasama, disitulah berkat Tuhan dicurahkan sampai selama-lamanya, mujizat terjadi. Karena itu malam ini saya percaya tidak kebetulan kalau kita sehati dan kita memulai apa tadi yel-yel itu di sini di GBI Lembah Mujizat. Saya percaya saudara, mujizat akan terjadi melanda seluruh NTT ketika kita bersehati. Karena itu walaupun ada masalah di antara kita, ada beda-beda pendapat, jangan sampai ribut-ribut di antara kita. Kerjasama, amin. Sehati, amin. Kalau ada perpindahan itu pejabat yang satu ke tempat yang lain, saling beritahu. Yang penting sama-sama masih GBI gitu ya. Ya, apalagi di sini saya lihat ini Pak Adelino dengan Pak ini dekat sekali ya. Ya, Lembah Mujizat ini Lembah Mujizat dengan GBI Rehoboth saling dekat. Jadi kalau ada masalah di sini, masuk ke sana, jangan ribut, biar si dia di sana. Nanti kalau masalah lagi datang sini, biar berputar-putar, tidak ada masalah. Yang penting ada di dalam Yesus. Tapi tidak begitu, jangan sampai ada masalah gitu. Jangan saling membujuk begitu ya. Andai kata karena jemaat ini kadang tidak puas dengan kita. Ada juga yang tidak puas, saudara-saudara. Jangan saudara pikir orang hebat seperti Ibu Wilma begitu buka di mana-mana, lalu ada semua yang puas dengan Ibu Wilma. Ada juga yang tidak, akhirnya pindah ke Pak Jackson, gitu kan? Saudara aku yang kasih, demikian juga sebaliknya kan? Ada dulu di saya, dia pindah ke tempat lain. Biar aja, sudahlah, kita cari yang baru gitu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, jadi malam hari ini, ya betul seperti tadi ibu kita tuh, mereka bilang sama satu ibu kita Kartini, di GBI jangan ada Kartini, kenapa? Kemarin mereka bilang itu di sana itu ada satu ibu dari Soe sebut ibu kita Kartini. Saya bilang janganlah, karena Kartini itu kenapa dia berjuang untuk persamaan hak dengan laki-laki itu, karena Kartini menjadi istri ketiga dari Bupati Jepara. Masa kita mau seperti Kartini jadi istri ketiga? Di Madu jadi istri ketiga kan kita tidak mau toh? Nah, jadi kalau misalnya kita mau menyebut dalam perayaan wanita begitu, lebih baik kita sebut, oh inilah Tante Oli Mesaknya GBI gitu. Jangan ibu kita Kartini. Karena Tante Oli lah yang ketua WBI toh, yang paling berpengaruh di dalam mengayomi WBI sepanjang periodenya Om Ho kan. Nah begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi malam hari ini
pertemuan ibadah ucapan syukur ini memang tidak ditandai dengan sedih-sedih. Makanya tadi saya pikir itu ibu juga nyinggung-nyinggung itu Pak Petrus Neo itu. Karena tadi ibu goyang-goyang di sini, beliau hanya santai-santai saja. Jadi saya tadi bujuk-bujuk dia supaya dia juga goyang-goyang gitu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, percayalah saudara goyang-goyang tadi, paling tidak besok atau lusa saya sudah naikkan di snack video. Saya sudah naikkan di TikTok. Jadi saudara pasti terkenal karena yang karena yang ikut saya di TikTok itu yang like sudah 38.000. Jadi yang tadi itu sudah goyang itu pasti ada di TikTok itu, dilihat di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya juga main TikTok? Bukan. Maksud saya main TikTok itu supaya lagu-lagu pujian, pemberitaan firman kita bisa naikkan juga di situ. Makanya saya ajak saudara-saudara buat juga TikTok. Supaya saudara juga bisa merekam acara-acara seperti itu, naikkan. Maksud saya itu supaya kita mewarnai media sosial itu dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mengapa dalam perayaan yang ke-52 dari Gereja Bethel Indonesia ini kita harus bersyukur. Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru itu kata bersyukur itu ditulis dalam bahasa Yunaninya Ekaristia, artinya itu ucap syukur atas anugerah atau karunia yang diterima dari Tuhan. Dan kita mengetahui bahwa karunia terbesar yang kita terima sebagai orang percaya kepada Tuhan bukanlah gedung gereja yang kita pakai untuk jadi tempat ibadah seperti ini, walaupun ini penting bagi kita sekalian, karena itu kita membangun gedung sebagai tempat untuk kita beribadah bersama-sama. Tapi karunia terbesar yang kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus adalah kelahiran baru, di mana tidak ada seorang pun yang dapat melakukan itu, termasuk setan tidak bisa melakukan hal itu. Tapi mujizat kesembuhan ilahi seperti buta melihat, lumpuh berjalan, setan bisa meniru. Tapi kelahiran baru itu mujizat terbesar yang Tuhan berikan, yang hanya dapat diterima oleh semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan memperhatikan beberapa hal saja. Mengapa di usia yang ke-52 tahun ini kita bersyukur, dan dalam rangka ucapan syukur ini telah memberitahukan kepada kita oleh sinode gereja kita bahwa temanya adalah menjadikan semua bangsa muridku. Jadi semua kita yang hadir malam hari ini melalui Injil yang diberitakan, kita meresponi Injil yang adalah kekuatan Allah itu, maka kita semua sudah diselamatkan. Kita semua sudah lahir baru, kita menjadi murid Kristus. Maka kita sebagai murid, kita pun harus melaksanakan suatu penugasan Tuhan berikan kepada kita untuk menjadikan orang lain lagi murid-murid Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, perjuangan kita sebagai Gereja Bethel Indonesia, kita tidak memindahkan orang lain dari penganut agama tertentu menjadi penganut agama Kristen. Kita juga tidak memindahkan anggota-anggota tertentu dari anggota gereja tertentu menjadi anggota Gereja Bethel Indonesia. Tapi pekabaran Injil yang kita lakukan, yang merupakan suatu penugasan dari Kristus sebagai Raja atas segala raja, Tuhan atas segala yang dipertuhan, kita lakukan itu untuk memindahkan orang dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan terang, kerajaan Yesus Kristus Tuhan. Kita memindahkan orang dari kehidupan yang mabuk-mabukan pesta pora, supaya mereka menerima pembebasan oleh karena kuasa Injil yang kita kabarkan, dan menjadikan mereka murid Yesus. Tentu ketika mereka menjadi murid, mereka tidak dibiarkan untuk hidup jalan-jalanan, meminta-minta, mengganggu orang, tetapi mereka perlu dimuridkan dan dijadikan menjadi anggota jemaat yang bertanggung jawab dalam suatu gereja Bethel
Indonesia. Haleluya. Haleluya. Haleluya, amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini dalam rangka ucapan syukur ini kita akan memperhatikan kenapa sih kita harus bersyukur di usia yang ke-50 tahun dari gereja kita, Gereja Bethel Indonesia ini. Saya menjadi anggota Gereja Bethel Indonesia setelah saya berpindah dari kepercayaan Jingitiu di Pulau Sabu. Pada usia 18 tahun saya berpindah dari kepercayaan Jingitiu, lalu seorang pendeta dari Rote, dia bawa saya ke laut, dia baptis saya di laut di Pulau Sabu sana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu terjadi tanggal 28 Oktober 84. Itu berarti saya sudah menjadi anggota Gereja Bethel Indonesia sudah 30-an tahun ya. Sudah 30-an tahun lebih. Saudaraku yang kasih, saya menjadi anggota Gereja Bethel Indonesia dan saya baru saja 3 tahun menjadi anggota gereja. Maka saat itu saya sudah diperkenalkan dengan suatu masalah di mana seorang oknum pendeta ketika saya pulang dari sekolah, masih SMA saat itu, dia bilang, "Kau ini tersangka," katanya. "Kau ini tersangka karena kau membujuk orang lain untuk masuk GBI," katanya. Dan karena saya tersangka oleh dia sendiri, waktu itu kan zaman Orde Baru, maka saya dipukpak-pukpak, saudara-saudara, kepala saya bengkak selama 1 minggu. Saya berpikir-pikir hari ini, saya kan baru dari Jingitiu sekitar 3 tahunan. Kenapa waktu itu saya tidak murtad saja ya, kembali lagi ke Jingitiu. Tetapi kenapa pendeta malah pukul saya? Saya kok mau jadi pendeta begitu? Setelah saya jadi pendeta, masuk dalam pelayanan Gereja Bethel Indonesia ini, saya juga pernah diancam mau dipukul orang. Tapi Bapak Ibu Saudara, apapun tantangan yang kita hadapi dalam panggilan pelayanan sebagai jemaat Gereja Bethel Indonesia, sebagai pejabat Gereja Bethel Indonesia, kita harus bersyukur. Karena Tuhan sudah membawa kita sejauh ini sampai usia gereja ini 52 tahun. Saudaraku yang kasih, mengapa kita harus bersyukur? Alasan pertama, saudara, mengucap syukur menyadarkan kita bahwa kita melayani Tuhan, Raja atas segala raja, Tuhan atas segala yang dipertuhan itu melalui wadah Gereja Bethel Indonesia, semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, Paulus juga mengatakan hal yang demikian Bapak Ibu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10 dan 11 mengatakan begini, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang." Percayakah saudara bahwa kita semua ada dalam wadah pelayanan Gereja Bethel Indonesia? Walaupun kita mendapatkan tantangan dalam pelayanan kita, kita masih ada seperti kita ada sekarang, benar-benar karena anugerah Allah. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang karena kasih karunia atau karena anugerah yang dianugerahkannya kepadaku. Tidak sia-sia, percayalah, kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita kasih karunia yang memanggil kita untuk menjadi anggota jemaatnya, yang menjadikan kita sebagai pejabat Gereja Bethel Indonesia, walaupun kita bukan lulusan dari sekolah tinggi teologi dengan bergelar doktor, tetapi karena Tuhan yang memanggil kita, Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya yang memampukan kita untuk melaksanakan misi pekabaran Injil dan menjadikan semua bangsa murid, dan itu terjadi hanya di Gereja Bethel Indonesia. Makanya tadi saya sampaikan kepada kita, di Gereja Bethel Indonesia ini, walaupun dia tidak lulus SD, ada yang menjadi gembala. Di manakah itu? Bukan di sini. Rata-rata di sini S3. Ya, rata-rata di Belu ini S3, yaitu SD, SMP, SMA kan. Jadi S3. Tapi yang di Sabu itu betul-betul tidak lulus SD. Tapi kalau saudara pergi ke tempat itu, saudara juga lihat gereja besar sekali di situ. Gembalanya punya mobil, penampilannya hebat, jadi orang tidak pikir bahwa dia itu lulusan SD, karena dia juga jago bicara.
kawan bupati yang sebelumnya. Itu hebat tuh. Apakah itu bisa di Katolik? Tidak bisa. Jadi pastor itu perlu puluhan tahun untuk sekolah. Apakah itu bisa di Gemit? Tidak bisa. Harus lulusan dari sekolah tinggi teologi minimal S1. Tapi di GBI tanpa S1 pun, hanya S3 tadi itu, atau S2, S1, tanpa SS pun bisa, saudara-saudara. Yang penting apa? Mendapatkan panggilan Tuhan untuk melayani. Maka kita bisa melayani sebagai pejabat gereja Bethel Indonesia. Ketika kita di sidang-sidang kita menggunakan hak suara, maka yang tidak lulus SD itu pun satu suara. Sama dengan Pak Jackson yang sarjana teologi, satu suara pun. Iya kan? Satu suara toh? Sama seperti pendeta Ruben Adi, ketua umum BPP GBI, dengan gereja sangat besar gedungnya dan ribuan orang, hampir puluhan ribu jemaat di Bandung itu yang dipimpin oleh pendeta Ruben. Ketika mengambil hak suara untuk memilih pemimpin, maka pendeta Erna Lian yang 12 anggota jemaat, misal saja hanya 12 anggota jemaatnya juga sama-sama mempunyai satu suara. Artinya apa? Kita di gereja Bethel Indonesia tidak ada hierarkinya. Semua kita berdiri sama, tinggi duduk sama, rendah. Tapi kenapa ada organisasi? Itu hanyalah untuk menolong kita bagaimana kita mengatur pelayanan dalam gereja Bethel Indonesia. Jabatan struktural itu tidak menandai bahwa seorang lebih tinggi daripada orang lain. Itu hanya berbeda fungsi. Saya saat ini tidak beda dengan saudara, hanya fungsi saya ketua BPW. Ya, maksudnya fungsi saya ketua BPW atau fungsi saya jadi ketua BPD. Hanya berbeda fungsi, tapi kita sama semua. Makanya ketika nanti selesai tahun depan, tidak mungkin lagi dalam acara seperti ini. Yang terhormat Bapak Ketua BPD, sudah mantan saudara-saudara. Ya, sudah mantan. Ada periodenya kita. Selesai kita orang lain lagi. Oleh karena itu saudara, kita bersyukur malam hari dalam rangka ulang tahun yang ke-52 betul-betul menyadarkan kita bahwa kita melayani karena panggilan, dan itu semua karena kasih karunia Allah. Ketika Tuhan beri kasih karunia, jangan saudara heran-heran ke orang itu tidak sekolah teologi seperti Bapak Pendeta Petrus Saneo. Memang Pak Petrus ini tidak S1 tapi diploma teologi, tapi beliau ini sekolahnya banyak. Sekolah di Petamburan SP, sekolah di I3 di Kupang itu sampai diploma, ijazah diploma. Kemudian pergi lagi sekolah yang namanya Institut Pertumbuhan Gereja Mawar Saron. Beliau belajarnya dari Om Yakob Nahuai dan belajarnya dari Coyonggi. Jadi orang hebat toh. Tapi ada orang yang tidak perlu pergi belajar, tapi dia karunianya luar biasa. Kasih contoh saja di GBI itu ada satu di Ende sana. Walaupun saya kadang-kadang pikir dia tiru-tiru Pak Yosafat gitu, karena dia kepelayanan juga pakai baju putih. Tapi jelas juga ada banyak kesembuhan juga dia lakukan. Walaupun kawan-kawan kita di grup itu kadang-kadang tidak sopan ketika dia posting kesaksian-kesaksian dia, itu ada yang tidak sopan. Tapi kasih karunia Tuhan diberikan kepada dia. Nah, karena itu ketika terjadi macam-macam dulu saya ambil tanggung jawab. Saya jadi pembina di situ. Makanya saya jadi pembina waktu itu saudara-saudara. Tapi dia sudah jalan keliling pelayanan di mana-mana. Banyak orang yang tertolong, yang sakit disembuhkan. Tapi saya selalu ingatkan dia, ingat bos, kau dipakai Tuhan dalam pelayanan seperti itu bukan karena kau lebih hebat dari pendeta lain ya. Jaga itu supaya kau jangan sombong. Saya selalu ingatkan seperti itu. Kenapa? Karena ada orang yang saya tahu mereka dipanggil Tuhan untuk pelayanan dalam bentuk mujizat. Contohnya Catherine Kuhlman. Saudara pasti pernah dengar mengenai orang ini. Mungkin juga pernah baca bukunya. Saya juga baca I Believe Miracle, itu bukunya dia. Saya percaya mujizat. Saudara, saya baca
Tapi apa yang terjadi yang Kapten Coleman? Ketika dia berkhotbah, saudara-saudara, dia bilang, lumpuh kau berjalan di situ. Berjalan betul itu si lumpuh. Kanker kau di situ itu. Bangun, kanker sembuh. Tapi ketika dia meninggal karena apa? Karena kanker juga. Nah, itu artinya apa? Artinya kalau dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri, tentu dia tidak mati karena kanker toh. Tapi justru dia kembali ke rumah Bapak dengan penyakit kanker, ya padahal ketika dia melayani orang banyak disembuhkan melalui pelayanan dia dari penyakit kanker. Itu apa artinya? Dia bisa melayani dalam pelayanan itu karena kasih karunia. Kita semua ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita melayani karena kasih karunia aja. Jadi seperti Pak Petrus Peong ini yang sudah posting sana sini dan dia punya gereja sudah 2 lantai macam-macam, dapat mobil macam-macam, itu kasih karunia untuk beliau. Amin. Jangan kita yang lain cemburu, itu kasih karunia untuk dia. Kita ikut bersyukur saja karena Tuhan berkati dia. Nanti gilirannya untuk kita lagi. Tapi sesuai kepercayaan Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Haleluya. Demikian juga yang di sini. Di sini ada gedung seperti ini, ada lagi perkantoran sebelah, ada PAUD, ada macam-macam di sini. Kenapa saya punya tidak ini? Ya, yang lebih cocok dia, makanya Tuhan percayakan. Makanya tadi siang saya beritahu, jaga kepercayaan Jangan sampai orang kehilangan kepercayaan, dicabut dari sini, dipindahkan ke tempat lain lagi. Nah, ini tadi saya ngilam sama Pak Gembala toh. Jadi saudaraku yang kasih, malam hari ini kita bersyukur ulang tahun yang ke-52 dari Gereja Bethel Indonesia betul-betul harus memberikan kepada kita suatu kesadaran, entah kita sebagai pejabat GBI maupun sebagai jemaat-jemaat, bahwa kita menjadi pelayan Tuhan, kita menjadi anggota jemaat yang melayani dalam jemaat, yang terlibat dalam pelayanan apapun dalam jemaat, yang memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan dalam jemaat. Kita lakukan itu semua semata-mata hanya karena anugerah, dan anugerah yang diberikan kepada kita oleh Tuhan itu, firman Tuhan berkata, tidak sia-sia. Oleh karena itu jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan sudah berikan. Karena yang Tuhan sudah berikan itu, Alkitab berkata tidak sia-sia. Sebaliknya apa? Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, kata Paulus, melainkan karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi rupanya saudara, kasih karunia Allah itu justru dia limpahkan dalam kehidupan kita, yang memberikan kepada kita kemampuan untuk bekerja keras, memenangkan jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu semua karena dorongan dari kasih karunia tidak sia-sia yang bekerja begitu kuat dalam diri kita, yang buat kita bisa terlibat, kita murid menghasilkan murid, sehingga banyak orang yang menjadi murid Kristus melalui pelayanan Gereja Bethel Indonesia, dan saudara adalah bagian dari itu. Karena itu malam hari ini saudaraku yang kasih, dalam rangka ucapan syukur ini, mari kita sadar betul. Lalu ini yang Paulus katakan dalam ayat yang ke-11. Sebab itu baik aku maupun mereka, maksudnya dia sebagai pelayan dan jemaat yang mendengar pelayanannya, yang ada di dalam pelayanan penggembalaan, yang ada dalam pelayanan kerasulannya, yang ada dalam pelayanan pengajarannya. Dia katakan sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar. Jadi Paulus saudara-saudara, dia melaksanakan panggilan pelayanan untuk mengajar umat Tuhan, karena Tuhan memberikan kasih karunia kepada dia untuk melaksanakan panggilan sebagai pengajar, dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada dia tidak sia-sia. Itulah sebabnya dia didorong untuk melakukan hal ini dengan penuh semangat, mengajar jemaat untuk mengenal Allah. Dan Alkitab berkata ketika jemaat yang mendengar pengajaran itu, demikianlah kamu menjadi percaya. Karena ada orang percaya melalui pelayanan kita, maka mereka menjadi murid dan mereka menjadi bagian dari keanggotaan gereja lokal. Jadi ketika kita menjadi anggota gereja lokal, jangan kita hanya menjadi anggota yang setiap minggu kita datang untuk kasih panas bangku gereja, tapi kita punya panggilan untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus. Jadi pertama-tama jadikan orang murid. Jangan bujuk-bujuk orang ke gereja kita. Yang penting bertobat. Tapi kalau dia bilang ya saya tidak cocok lagi di sini, saya mau bergabung situ saja, ya kita terima saja.
Tapi karena aturan main begitu supaya tidak berkelahi satu sama lain, suruh dia buat pernyataan supaya ketika ada masalah di desa dia yang tanggung, bukan kita. Ya itu membuktikan toh bahwa dia sungguh-sungguh mau ikut Tuhan melalui pelayanan kita gitu ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan selesai begitu. Yang kedua ini yang saya mau sampaikan, bahwa kalau kita mengucap syukur itu merupakan kesempatan bagi kita untuk kita membuang semua energi-energi yang negatif yang ada dalam diri kita ini, dan kita mengisinya dengan hal-hal yang positif yang kita peroleh dari Tuhan melalui firman-Nya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, kalau kita bersyukur kepada Tuhan, itu sebenarnya merupakan kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita melalui ucapan syukur itu, dengan cara membuang semua emosi-emosi negatif yang mengkuras tenaga kita, lalu kita membuka diri untuk membiarkan energi-energi yang positif yang kita peroleh dari firman Tuhan, energi-energi yang positif dari Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kira-kira kalau kita bawa konflik itu, energi apa yang keluar dari diri kita? Energi negatif menghasilkan kebaikan atau tidak? Tidak mungkin saudara, kepahitan, sakit hati. Tadi siang saya sampaikan ada satu kejadian di TTS kemarin. Seorang pendeta lalu ditolak dari situ karena apa? Karena hanya hari Minggu doang dia datang, hari Senin sampai Sabtu dia pergi kemana-mana. Ditanya katanya pergi ada buka pos PI lah macam-macam. Sampai halaman gereja pun rumputnya sudah dibiarkan tidak diurus. Pastori ada di situ. Gereja begini juga. Kemudian pastori karena dapat bantuan dari Korea atau dari mana gitu. Jadi Om Elitari dulu yang percayakan untuk sebagai pimpinan proyek itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya yang orang tua di situ yang kasih tanah itu untuk GBI minta supaya dia diganti. Nah, lalu kami tanya kemarin, salah satu alasan kenapa dia diganti itu, ya selain yang lain-lain itu karena apa? Dia sudah melayani sekian lama, tapi tetap jalan kaki. Artinya motor pun tidak ada. Nah, jadi kalau andai kata itu diberlakukan untuk saudara-saudara yang ada di sini, semua kan rata-rata punya motor toh. Yang gembala-gembala GBI yang ada di Belu kan, rata-rata punya motor kan? Nah, rata-rata punya motor. Ada lagi yang kelebihan berkat punya mobil. Jadi saudara cocok dengan yang di TTS itu. Tidak ada yang bisa disuruh keluar. Karena bukti saudara semua diberkat. Dalam hati saya, masa sih orang, tapi itu hanya salah satu. Tapi ada bagian-bagian lain suka pergi atas nama gereja, minta tapi uang tidak jelas kemana-mana. Itu yang buat mereka minta supaya diganti saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tapi itu tadi, kalau terjadi konflik-konflik dalam internal kita, maka akan menguras energi negatif itu. Akan membuat kita kekuatan yang kita miliki ini kita habiskan untuk mengurus hal-hal yang negatif. Dan akhirnya apa? Tidak ada kemajuan. Yang ada hanyalah sakit hati. Lihat orang lain maju, kita tidak maju. Makanya itu, dia itu sampai maju begitu itu karena dia pengaruhi, sakit hati terus. Oh kalau ya jangan sakit hati Bapak Ibu, jangan, saya beritahu, sakit hati itu betul-betul itu merupakan suatu yang negatif yang merusak di dalam diri kita. Karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Apapun kepercayaan Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi pejabat gereja Betel Indonesia, berapapun jumlah jemaat yang ada sekarang ini, bukan berarti kita puas dengan itu. Kita harus melaksanakan apa yang Tuhan katakan. Jadikan semua bangsa. Kita harus bekerja keras karena kita sudah mendapat kasih karunia. Tapi jangan sampai kita kemudian sakit hati kepada teman kita sebelah. Karena dulu ketika saya ada di satu tempat, bagaimana Pak Pendeta, setelah saya melayani orang ini, dia sudah bertumbuh di sini. Datang lagi satu pendeta, dia buju-buju, dia pindah sana, dia bilang begitu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau dia pindah berarti dia belum komitmen di situ.
dia komitmennya ke sebelah aja, dia pindah lagi. Nanti dia tidak komitmen, pindah lagi kan begitu ya. Akhirnya menjadi jemaat yang pindah-pindah. Apakah itu penting juga? Penting atau tidak? Yang pindah-pindah itu? Menurut saudara tidak penting, tapi di satu sisi penting. Tapi saya tidak menganjurkan untuk pindah-pindah. Ya, iya betul. Contoh saya dulu pernah ngomong sama Pak Petrus orang waktu di kantor PPD. Saya bilang jemaat yang kita mulai hari ini, apakah semuanya dari Jingitiu di Sabu atau Merapu dari Sabu, dari Sumba? Kan tidak toh? Pasti dari sana juga dia bentuk persekutuan. Makanya orang kemudian sentil GBI. Ada satu gereja katanya, satu gereja tapi tidak disebut karena saya ada di situ. Kami beberapa dari gereja seperti kita. Ada satu gereja bikin persekutuan, lama-lama jadi gereja. Jadi ketika makan, Bapak tadi ngomong di seminar itu sentil siapa? Dia bilang sadar sendiri tuh, wah itu yang ini tuh Bapak, bukan saya sebenarnya begitu. Karena kami ada beberapa di situ dari ini. Begini Bapak Ibu, artinya begini, kalau orang itu tadinya tetap komitnya di sana, kan ketika kita mulai di sini dengan siapa? Ada nggak keuntungan dia pindah baru dengan dia kita mulai? Kemudian bertumbuh-tumbuh lagi, pindah lagi dia, mereka bentuk baru lagi di sana. Ya mungkin saja dia itu sukanya itu seperti Paulus. Tapi di jemaat setelah terbentuk sebuah jemaat dia pindah lagi ke sana, melalui dia lagi, mulai lagi, pindah lagi, melalui dia lagi, pindah lagi, kan enggak masalah juga. Yang penting dia tetap di gereja. Tapi saya tidak menganjurkan ya. Ini saya hanya mengandaikan dari sisi positifnya saja, bahwa semua kita memulai pelayanan tentu juga dengan orang yang dulunya pernah berjemaat di gereja sebelumnya. Contoh ya, saya minta izin dulu saudara-saudara, ternyata tadi siang ini Pak Ketua BB kita ini dulu pernah menjadi salah satu orang waktu dia SMA, dia juga pernah lempar itu dulu persekutuan doa yang orang pakai putih-putih yang jadi GBI Bukit Sion hari ini. Beliau termasuk salah satu yang lempar mereka, lempar tempat ibadah itu. Tapi sekarang pendeta GBI ya. Tepuk tangan untuk ketua PPD dulu. Haleluya. Terus tempat baptisan Islam, beliau termasuk orang yang taruh duri-duri di situ. Mereka Bapak tua perhatikan, kok tiap kali mereka baptisan kok tidak injak itu duri itu ya. Katanya begitu. Itu berarti betul-betul mereka ini tidak ada duri yang bisa menghancurkan kaki orang GBI saat itu. Maka ketika beliau ke Timor Leste, ketemulah dengan pelayanan yang berlangsung di GBI sana. Akhirnya beliau tertarik masuk GBI dan sekarang menjadi ketua GBI sekarang. Mungkin juga ketika dari GBI sekarang, ketika memulai pelayanan di Belu ini, dulu mungkin juga pernah juga dimarah-marahi orang. Karena dulu pernah marah-marah orang, masalahnya pernah lempari orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, itu kesempatan kita harus buang semua hal yang negatif yang ada di dalam diri kita. Mari kita mengisi dengan hal-hal yang positif yang datang dari Tuhan. Seperti Paulus mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu semua. Dan apa yang telah engkau pelajari, dan apa yang telah engkau terima, dan apa yang telah engkau dengar, dan apa yang telah kau lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Artinya apa ini? Artinya Rasul Paulus melalui kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita pada malam hari ini, kita semua buang semua energi-energi negatif yang ada dalam pikiran kita, yang ada di emosi kita buang semua dan membiarkan pikiran-pikiran ilahi, pikiran-pikiran surgawi yang dinyatakan kepada kita melalui firman-Nya untuk memenuhi hati, pikiran, perasaan kita. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari yang Rasul Paulus lakukan ketika kita mengikuti hal yang sama, maka firman Tuhan berkata di sini,
Lakukanlah semuanya itu seperti yang engkau telah dengarkan daripada aku kabarkan kepadamu. Dan malam hari ini firman itu kita dengar, maka jelas apa yang Tuhan katakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Artinya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, dia akan limpah dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Dengan cara itulah kita diberikan kesempatan untuk membuang semua hal-hal yang tidak baik dalam diri kita, biarkan hal yang baik yang dari Tuhan itu mengisi hidup kita. Saya percaya damai sejahtera Allah akan menyertai. Kalau damai sejahtera ada tempat untuk berkelahi, saya pukul kamu. Itu terima damai sejahtera dari. Tidak mungkin toh. Ya malam ini kita rame-rame nyanyi ini kan damai sejahtera ini semua. Ya, tidak ada hati yang sakit di sini. Amin. Gara-gara pindah. Ini dua di sini ini saya ingatkan ini kalau mereka dua tidak jaga hati saling, misalnya karena mereka ini keluarga dari Timor Leste. Jadi nggak setuju di sini pindah sana. Anda setuju harus pindah sini, berputar-putar mereka saya. Nah, itu bisa jadi Bapak Ibu. Tapi saya percaya malam hari ini kalau hati kita diliputi dengan sejam damai sejahtera Allah yang menyertai kita, apapun terjadi kita akan mengucap syukur. Karena apa? Dengan mengucap syukur kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk membuang semua hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Kita menerima hal yang baik dari Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kita sesuai dengan kekayaan kasih karunia terdapat dalam Yesus Kristus. Amin. Mari Pak Pendeta doa dulu. Maksudnya Pak Pendeta Petrus Peong berdoa mengucap syukur untuk firman. Mari. Mari Bapak. Semua berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara, kita nyanyikan pujian. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Nah, ya. Jadi begini Bapak Ibu, perlu semangat sedikit karena ini periode terakhir dari Ketua BPD datang berkunjung di GGPI Lembah Mujizat. Jadi kalau nanti datang berkunjung lagi tidak dalam kapasitas ketua lagi, hanya pendeta biasa saja. Haleluya. Kekuatan di hidupku, mari Bapak. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Yesus setia menolong, Engkau setia menolong kami Bapa. Seru berharap dalam Yesus. Amin Bapa. Bersyukur dan bersukacita oleh karena kebaikan Tuhan. Amen. Oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Hari ini kami keluarga besar GBI BPB Kabupaten Belu bersama Ketua BPD
kami berkumpul di tempat ini hanya mengucap syukur atas semua perbuatan Tuhan, atas semua kasih karunia Tuhan, atas semua pertolongan Tuhan, atas semua penyertaan Tuhan yang luar biasa yang kami nikmati, kami rasakan, kami alami hingga sampai saat ini Tuhan. Tuhan memberikan kami satu tugas, yaitu pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur kepercayaan yang besar yang diberikan Tuhan atas kami untuk kami pergi dan melakukan, perkatakan bahwa semua bangsa harus menjadi murid Tuhan, agar melalui murid Tuhan kami diselamatkan, kami dipulihkan, kami terima mahkota kemuliaan yang disiapkan Tuhan bagi orang percaya. Terima kasih banyak Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih banyak Bapak. Hamba-Mu Bapak Ketua BPD GBI NTT sudah menyampaikan firman Tuhan, membangun iman kami, menguatkan kami, memampukan kami. Melalui firman Tuhan malam ini akan membuat kami semakin kuat, semakin intim, semakin melekat dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, melakukan, oh Tuhan, amanat agung Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu, bahkan Tuhan, oh Tuhan pakai hamba-Mu untuk menjadi penyambung lidah Allah dimanapun hamba melayani, nama Tuhan dipermuliakan Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan malam ini, kami percaya, kami yang datang dengan berbagai macam persoalan, kami pulang dengan sukacita, pulang dengan kelepasan, pulang dengan damai sejahtera. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, seruan kami. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Kami yang percaya bersama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Haleluya. Kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Yang siap untuk memuridkan, katakan haleluya. Haleluya. Sehati. Lupa. Sehati. Sehati. Iya. Ya, karena kita sudah diberkati, kita juga mau memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Biarlah melalui wadah Gereja Betel Indonesia, khususnya Badan Pekerja Wilayah GBI Belu, terus berkembang dan terus menerobos bersama untuk memuridkan setiap orang yang ada di Kabupaten Belu, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Siapkan materi kita yang terbaik ya, yang terbaik ya. Oke, sebelum kita memberi, mari kita sekali lagi berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu, untuk benih firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan bagi kami, memotivasi kami, meneguhkan kami bahwa Engkau telah memanggil kami dan kami harus pergi menjadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, biarlah dengan materi yang Engkau berikan atas kami, yang Engkau berkati bagi kami Tuhan, melalui ini Tuhan, kami menjadikan benih Tuhan untuk memuridkan bagi setiap generasi, menjadi generasi ilahi bagi Kabupaten Belu. Kami siap Tuhan untuk menabur bagi pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Silakan persembahan boleh dijalankan. Persembahan dijalankan dan kita naikkan kembali pujian. Ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama katakan, ku naik
mantap. Sama-sama tertawa. Semua. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya hidup yang kau beri, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sehati, sehati, silakan duduk. Dipatenkan, paten, amin. Saya serahkan kembali. Oh iya, baik, kita akan menutup ibadah kita. Amin. Kita menyadari bahwa kita ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena rancangan Tuhan atas seluruh hidup kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari sama-sama katakan, aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan
Bapak Ibu kita semua berdiri, haleluya. Kemurahan-Mu, kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa surgawi, kami bersyukur kepadamu. Sebagaimana kami ungkapkan oleh pujian ini, Engkau Tuhan teramat baik bagi kami sekalian. Amin. Karena itu kami bersyukur untuk malam ini kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu dapat merayakan kebaikan Tuhan untuk GBI selama 52 tahun ini. Kami menjadi bagian di dalamnya, walaupun banyak tantangan yang kami hadapi, tapi Engkau Yesus ada selalu bersama kami. Amin. Yang memenuhi kami dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiran kami sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk Ketua BPP bersama dengan pengurus BPP yang Tuhan sudah percayakan kami bersama-sama selama 2 periode kepemimpinan ini. Kami minta supaya Tuhan terus memberkati hamba-hamba-Mu dalam panggilan pelayanan. Tuhan percayakan kepada mereka masing-masing para gembala GB yang ada di Kabupaten Belu ini. Kami juga serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Minta Tuhan mengurapi hamba-hamba-Mu dengan pengurapan yang istimewa, agar dengan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka, mereka dapat bekerja lebih keras lagi ya Tuhan, untuk dapat memenangkan banyak jiwa, membawa kepada-Mu Yesus Kristus. Membebaskan orang-orang yang terbelenggu oleh karena dosa, dalam kebiasaan mabuk, pencuri, sapi dan sebagainya. Semua dapat diubahkan oleh kuasa Tuhan melalui pelayanan para hamba-hamba-Mu dan seluruh jemaat GBI yang ada di Kabupaten Belu ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami minta Tuhan urapi, perlengkapi dan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, agar semuanya dapat menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Biarlah kuasa Roh Kudus yang kucurahkan atas kami semua mampukan kami untuk bekerja melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan, memuridkan orang lain, membawa mereka menjadi murid-murid Yesus Kristus dan dapat digembalakan melalui gereja-gereja lokal dari GBI yang ada di kabupaten ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan dan menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu agenda-agenda BPW yang akan berlangsung di bulan-bulan ke depan ini. Kami juga serah dalam tangan Tuhan, dan agenda-agenda BPD dan juga sinode kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Minta Tuhan untuk terus memberkati gereja ini dalam usia yang ke-52 tahun ini, agar terus bekerja memenuhi panggilan pelayan Tuhan percayakan menjadikan semua bangsa murid. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami semua yang hadir malam hari ini, kami yang ada di luar, demikian juga yang ada dalam ini, bahkan mungkin yang mengikutinya melalui Tuhan online, kami juga berdoa dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan terus memberkati, memimpin, menuntun, menjaga, melindungi, menjauhkan kami semua dari sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan, malapetaka. Biar semua kami ada dalam perlindungan dan perteduhan Tuhan turun-temurun. Karena itu malam hari ini dalam pertemuan ibadah khusus ini, kami memohon berkat Tuhan. Turunlah atas kita sekalian segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di sorga, kasih Kristus Yesus Tuhan kita, persekutuan Roh Kudus menyertai, membimbing, mengurapi, meneguhkan, menguatkan, dan memperlengkapi kita dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi untuk menjadikan semua bangsa murid mulai saat ini sampai di hari Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua berkat Tuhan yang Tuhan janjikan kita terima dengan iman. Jadilah pada kita masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sungguh-sungguh diberkati. Sama-sama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat